Dunia sedang dibakar banyak perang. Pertanyaannya, kenapa semua seperti muncul bersamaan? Apakah mereka saling terkait? Hanya dalam 24 bulan terakhir, sejumlah besar konflik bersenjata telah dimulai, kembali terjadi atau meningkat. Beberapa di antaranya telah dibekukan sepenuhnya, yang berarti kedua pihak sudah bertahun-tahun tidak melakukan pertempuran langsung. Yang lain sudah lama bergejolak, yang berarti pertempuran tingkat rendah sesekali meletus, dan semua kini menjadi aktif. Daftar tersebut tidak hanya mencakup perang Gaza dan Ukraina, tetapi juga permusuhan antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh, tindakan militer Serbia terhadap Kosovo, pertempuran di Kongo Timur, kekacauan di Sudan sejak April, dan gencatan senjata rapuh di Tigray dan Ethiopia tampaknya siap pecah kapan saja. Suriah serta Yaman belum sepenuhnya tenang selama periode ini, dan geng serta kartel terus mengancam pemerintahan, termasuk pemerintahan di Haiti dan Meksiko. Semua terjadi di tengah kemungkinan pecahnya perang besar di Asia Timur, seperti serangan Cina ke Pulau Taiwan. Program data konflik Uppsala yang melacak perang secara global sejak tahun 1945 mengidentifikasi tahun 2022 dan 2023 sebagai tahun paling konfliktual di dunia sejak berakhirnya Perang Dingin. Pada bulan Januari 2023, sebelum banyak konflik di atas meletus, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Aminah J. Mohamad memberi peringatan. Dia mengatakan perdamaian kini berada di bawah ancaman besar di seluruh dunia. Rangkaian konflik yang tampak jelas ini memunculkan satu pertanyaan yang jelas. Mengapa? Ketegangan di Asia Tenggara, Balkan, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah sebenarnya tidak ada hubungannya secara signifikan. Hal ini tidak seperti Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara saling terhubung satu sama lain, seperti Jerman dan Italia atau Amerika dan Inggris. Dalam sistem global saat ini, tampaknya tidak ada keterkaitan antara berbagai perang yang sedang terjadi. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa perang global yang membara tidak akan terjadi. Namun sulit untuk memahami mengapa konflik yang sedang berlangsung dan yang sedang potensial terjadi tanpa landasan yang sama. Tetapi seperti biasa, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mengapa Jepang mengacungkan pedang pada saat yang sama ketika Palestina dan Israel sedang berperang dan negara-negara Balkan bergidik? Hal ini tidak hanya terjadi karena adanya serangkaian realitas dan kemungkinan perang, namun hal tersebut terjadi pada saat yang bersamaan. Meskipun mungkin kebetulan terjadi bersamaan, ada beberapa hal yang bisa dilihat kenapa dunia menjadi terbakar seperti sekarang ini. Berbagai perang yang terjadi saat ini terjadi pada saat terjadi perubahan besar dalam sistem internasional. Era Pak Americana tampaknya sudah berakhir dan Amerika Serikat tidak lagi siap mengawasi dunia. Bukan berarti Pak Americana begitu damai. Tahun 1990-an merupakan tahun yang penuh perdebatan. Perang saudara muncul di berbagai benua. Begitu pula perang besar di Eropa dan Afrika. Namun Amerika Serikat berusaha menyelesaikan dan membendung banyak potensi konflik. Washington memimpin koalisi untuk mengusir Irak yang dipimpin Saddam Hussein dari Kuwait. Selain itu juga memfasilitasi proses Oslo untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, mendorong peningkatan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan mendorong operasi penjaga perdamaian di seluruh dunia. Semua itu fakta yang tidak boleh dihapus. Tetapi pada awal tahun 2010-an, Amerika Serikat terjebak dalam dua kekalahan perang dan juga pemulihan dari krisis keuangan. Dunia juga telah berubah dengan kekuatan menyusut dari Washington dan meningkatnya kekuatan-kekuatan negara lain. Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika saat itu, John Kerry, kita hidup di dunia yang lebih mirip abad ke-18 dan ke-19. Dan dunia multipolar, tempat beberapa negara besar berebut keuntungan di panggung global, menyimpan potensi lebih banyak konflik, baik besar maupun kecil.
Secara khusus, Cina telah muncul sebagai kekuatan besar yang berupaya mempengaruhi sistem internasional, baik dengan memanfaatkan daya tarik ekonomi dari inisiatif sabuk dan jalan, atau dengan merevisi status quo di wilayahnya secara militer. Rusia tidak memiliki kekuatan ekonomi seperti Cina, namun Moskow juga berupaya untuk mendominasi wilayahnya, menjadikan dirinya sebagai pemain global yang berpengaruh dan merevisi tatanan internasional. Apakah Rusia atau Cina belum setara secara ekonomi atau militer dengan Amerika Serikat bukanlah hal penting. Keduanya cukup kuat untuk menantang tatanan internasional yang dipimpin Amerika, terutama dengan memanfaatkan sentimen revisionis yang dimiliki negara-negara selatan. Persaingan negara-negara besar bisa menjadi penyebab kekacauan. Negara-negara besar dipenuhi kebutuhan untuk bersaing dan berkolusi satu sama lain, dan mereka seringkali terganggu untuk merespon ketika kekuatan menengah, kecil, dan bahkan aktor non-negara bertabrakan. Dampaknya adalah meskipun negara-negara besar menghindari perang satu sama lain, tindakan mereka dapat memicu perang di tempat lain. Namun anggaplah bahwa maraknya peperangan tidak disebabkan oleh sebab yang sistemik, namun karena sebab yang sepenuhnya khusus. Tidak bisa dipungkiri dunia semakin terbakar ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada Februari 2022 dan keputusan Moskow untuk terus berperang sejak saat itu. Perang Ukraina yang merupakan perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua kini menarik perhatian para aktor internasional. Mereka sebenarnya berada dalam posisi yang baik untuk mencegah eskalasi krisis. Misalnya saja konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Azerbaijan mengantisipasi Rusia tidak akan mampu atau tidak mau merespon jika mereka memindahkan pasukan ke wilayah Nagorno-Karabakh dan mengatur ulang status quo teritorial dengan Armenia. Pertaruhan itu terbukti benar. Pertimbangkan juga perang di Gaza. Ketika negara-negara besar memfokuskan sumber daya diplomatik dan militer mereka di Ukraina, Hamas menilai lingkungan internasional memberi peluang tepat untuk menyerang Israel. Wakil Ketua Hamas Saleh Al-Arwi pada bulan April secara eksplisit menyatakan hal itu pada Al Jazeera. Pihaknya merasakan pentingnya perang Ukraina yang membawa pengaruh global. Amerika akan dipaksa fokus ke Eropa hingga akhir pertempuran di Ukraina. Tanggung jawab Hamas menurutnya adalah memanfaatkan peluang ini dan meningkatkan perlawanan dengan cara nyata dan berbahaya, dan ini dibuktikan dengan serangan 7 Oktober. Ketiga penjelasan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan saling terkait, karena perang adalah peristiwa yang kompleks. Menurutnya, hegemoni Amerika berkontribusi terhadap meningkatnya multipolaritas, dan persaingan negara-negara besar telah memicu agresi Rusia dan respon Barat. Konsekuensinya adalah pihak lain akan terjebak dalam pertikaian kekuatan besar, atau akan berusaha menyalakan api mereka sendiri. Bahkan jika perang-perang ini tidak mencapai tingkat perang dunia ketiga, dampaknya tetap akan menghancurkan. Kita tidak perlu berada dalam perang dunia untuk berada dalam dunia yang sedang berperang. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.